Manipulasi, kata ini seringkali memiliki konotasi negatif. Ketika mendengar kata dimanipulasi, banyak orang membayangkan tipu muslihat, pengendalian, dan permainan licik yang merugikan orang lain. Namun, apakah manipulasi selalu buruk? Apakah ada cara untuk memengaruhi seseorang tanpa merendahkan harga diri mereka? Faktanya, manipulasi bisa menjadi alat yang sangat efektif jika digunakan dengan benar, tanpa harus menjebak atau merugikan siapapun. Manipulasi bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang mengarahkan interaksi dengan tujuan yang jelas, sambil tetap menghormati harga diri mereka. Dalam dunia bisnis, hubungan pribadi, hingga politik, kemampuan untuk memengaruhi orang lain adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, seni dari manipulasi yang sehat adalah membuat seseorang merasa dihargai, bahkan ketika kita memengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Inilah teknik yang banyak orang tidak sadari. Kita bisa memanipulasi situasi tanpa mengorbankan integritas atau harga diri seseorang. Kita semua berada dalam situasi di mana kita ingin atau perlu memengaruhi orang lain. Mungkin itu dalam percakapan bisnis, negosiasi dengan klien, atau bahkan dalam hubungan personal ketika kita ingin pasangan atau teman melihat sudut pandang kita. Namun, masalahnya sering muncul ketika pendekatan kita salah. Alih-alih menciptakan hasil yang positif, kita malah menyebabkan keretakan dalam hubungan karena orang yang kita coba pengaruhi merasa dimanipulasi atau dipermainkan. Jika kita menggunakan pendekatan manipulasi yang salah, seperti bermain dengan emosi negatif, memberikan tekanan berlebihan, atau menggunakan ancaman terselubung, orang lain tidak hanya akan menolak pengaruh kita, tetapi mereka juga akan kehilangan rasa hormat terhadap kita. Inilah yang seringkali menyebabkan kerugian jangka panjang dalam hubungan. Bukankah lebih baik jika kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, sambil menjaga dan meningkatkan hubungan kita dengan orang lain? Untuk itu, ada kebutuhan mendesak untuk memahami teknik memanipulasi yang cerdas, yang tidak hanya efektif tetapi juga menjaga harga diri semua pihak yang terlibat. Kita perlu belajar bagaimana mengarahkan percakapan, mengendalikan situasi, dan mencapai tujuan kita tanpa harus membuat orang lain merasa kecil atau direndahkan. Itulah inti dari seni memanipulasi tanpa merendahkan harga diri. Bagaimana jika ada cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa mengorbankan hubunganmu dengan orang lain? Bagaimana jika kamu bisa memengaruhi orang lain dengan elegan dan terhormat, sehingga mereka tetap merasa dihargai dan kamu mencapai tujuanmu? Teknik memanipulasi tanpa merendahkan harga diri adalah tentang menciptakan situasi win-win, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah empathy mapping. Ini adalah strategi di mana kita mencoba memahami kebutuhan, keinginan, dan ketakutan orang lain sebelum mencoba memengaruhi mereka. Dengan memahami perspektif mereka, kita bisa membentuk pendekatan yang membuat mereka merasa didengar dan dihargai, bukan dimanfaatkan. Selain itu, komunikasi sugestif juga bisa menjadi alat yang sangat efektif. Daripada memerintah atau memberi instruksi langsung, kita bisa menggunakan kalimat yang lebih halus, seperti, "Bagaimana kalau kita coba cara ini dan lihat apakah hasilnya lebih baik?" Kalimat seperti ini memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir dan merasa bahwa mereka tetap memiliki kendali atas keputusan mereka. Teknik lainnya adalah leading questions, atau pertanyaan yang mengarahkan. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing, kita bisa memengaruhi cara berpikir seseorang tanpa harus memaksa mereka. Misalnya, alih-alih berkata, "Kamu harus melakukan ini," kita bisa bertanya, "Apa menurutmu ini akan membawa hasil yang lebih baik?" Teknik ini memberikan kesan bahwa ide tersebut datang dari mereka, meskipun sebenarnya kita yang memimpin mereka ke arah yang kita inginkan. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, kita tidak hanya akan lebih efektif dalam memengaruhi orang lain, tetapi kita juga akan menciptakan hubungan yang lebih baik, di mana orang-orang merasa dihargai dan dihormati. Mereka tidak akan merasa dimanipulasi, tetapi justru merasa didukung dan dipahami. Bayangkan sebuah pertemuan di tempat kerja. Kamu berada dalam situasi di mana kamu ingin menyarankan sebuah
perubahan besar dalam proyek. Namun, kamu tahu beberapa kolega mungkin tidak setuju denganmu. Alih-alih memaksakan ide kamu atau menyampaikan secara keras, kamu memutuskan untuk menggunakan teknik memanipulasi tanpa merendahkan harga diri. Kamu memulai dengan bertanya, menurut kalian, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan hasil proyek ini? Ketika mereka memberikan jawaban, kamu mengarahkan percakapan dengan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti, bagaimana jika kita menambahkan beberapa elemen baru yang bisa membuatnya lebih efektif? Apa dampaknya menurut kalian? Perlahan, tanpa disadari oleh mereka, kamu telah membawa diskusi ke arah yang kamu inginkan. Ide yang awalnya mungkin mendapat penolakan, kini justru diadopsi sebagai hasil dari diskusi bersama. Di akhir pertemuan, bukan hanya kamu yang merasa puas karena mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi kolegamu juga merasa dihargai, karena mereka merasa terlibat dan ide mereka diperhitungkan. Tidak ada konflik, tidak ada perasaan dipaksa, hanya hasil positif dan hubungan kerja yang semakin kuat. Sekarang bayangkan, jika kamu bisa menerapkan pendekatan ini dalam setiap aspek kehidupanmu, di tempat kerja, dalam hubungan personal, bahkan dalam pertemanan. Setiap orang yang kamu temui merasa bahwa mereka didengar, sementara kamu tetap berhasil memengaruhi arah pembicaraan atau keputusan tanpa merendahkan harga diri mereka. Bukankah itu adalah cara yang jauh lebih efektif untuk hidup dan berinteraksi? Sekarang, bagaimana kamu bisa mulai menerapkan teknik memanipulasi tanpa merendahkan harga diri dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu ambil. 1. Mulai dengan empati. Sebelum kamu mencoba memengaruhi seseorang, cobalah untuk memahami perspektif mereka. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka khawatirkan? Dengan memahami posisi mereka, kamu bisa menyesuaikan pendekatanmu agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Gunakan pertanyaan yang mengarahkan. Daripada memberi instruksi langsung atau memaksa ide tertentu, gunakan pertanyaan untuk membimbing percakapan. Pertanyaan seperti, bagaimana menurutmu jika kita mencoba ini? Atau, apa menurutmu ini akan membawa dampak positif? Bisa membuat orang merasa terlibat dalam keputusan. 3. Berikan ruang untuk pilihan, jangan memaksakan kehendak. Biarkan orang lain merasa bahwa mereka masih memiliki kendali atas keputusan mereka. Kamu bisa mengarahkan percakapan, tetapi pastikan mereka merasa memiliki kebebasan untuk memilih. 4. Fokus pada win-win solution. Selalu cari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu inginkan, tetapi pikirkan juga bagaimana orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari situasi tersebut. 5. Jaga nada dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal sangat penting. Pastikan nada suaramu tetap lembut dan bahasa tubuhmu terbuka, sehingga orang lain merasa nyaman dan tidak terancam. Teknik memanipulasi tanpa merendahkan harga diri bukanlah tentang menipu atau memanipulasi orang dengan cara negatif. Ini adalah tentang menciptakan komunikasi yang efektif, di mana kita bisa memengaruhi orang lain dengan cara yang elegan dan hormat. Dengan memahami seni ini, kamu tidak hanya akan menjadi lebih efektif dalam mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang-orang di sekitarmu.